belajar sampai dapat ilmu. Nah ternyata air yang kita minum, aqua apapun mereknya, itu ketika diminum makruh. Dia fungsinya hanya penghilang dahaga sesaat, tapi dia tidak bisa berfungsi ganda, memperbaiki sel kulit dalam saja nggak bisa, apalagi luar. Nah, kalau diminum, lihat, habiskan satu botol. Ketika diminum akan goyang airnya, geluduk. Betul kan? Nah, itu makruh, bikin kembung, bikin nggak ada banyak manfaatnya. Tapi abang minum Zam-Zam, mau 1 galon abang minum, itu nggak goyang, langsung mengenyangkan. Dan benar kata Nabi, Zam-Zam minuman yang mengenyangkan. Zaman dulu nggak ada laboratorium, kami selidiki hadis Nabi, kok bisa ngenyangin? Ternyata untuk menjadi unsur yang mengenyangkan, dia harus mikro, kecil airnya, butirannya. Jadi kalau diminum dia nempel. Dia memperbaiki sel kulit mati dan itu ada di Zam-Zam. Subhanallah. Abang minum berapa galon nggak goyang, kenyangin. Jadi rahasia kenyang Nabi itu di Zam-Zam. Maka disitulah kami ambil semua kelebihan Zam-Zam ini, kita masukkan dalam ajuang. Dan ajuang 1 botol, 2 botol ini tidak akan goyang. Dia mikro dan nempel. Saya sarankan. Lalu yang kedua, ada metode, ya, boleh dicoba. Karena saya sudah ratusan kali mencoba ini dan hasilnya masya Allah, rahasia Allah. Harus yakini bahwa selain Zam-Zam ada sarana-sarana lain yang Allah jamin di situ sumber pengobatan. Quran, udah dahsyat, udah Quran itu obat lahir batin penyakit dan semua solusi ada dalam Quran. Jadi saya dapat ini belajar dari ayah saya, kakek saya, terus itu generasi kita diwasiatkan ini. Dalam Quran itu ada 6.600 ayat lebih, betul kan? Iya. Silakan dicek, silakan dikaji, silakan diselidiki. Dari ribuan ayat ini hanya ada 2 ayat saja di 2 surah yang berbeda itu sempurna huruf hijaiyah. Dari awal alif sampai hamzah lengkap isi ayat. Yang lain bang, ada yang tidak ada huruf mim dalam ayat itu, ada yang tidak ada huruf dot, ada yang tidak ada huruf dot, masih ada kurang hurufnya. Tapi 2 ayat ini sempurna hurufnya dari alif sampai hamzah, maka dikenal oleh ulama-ulama dahulu dengan sebutan huruf ayatul mu'jam. Nah dengar loh, huruf ayatul mu'jam. Dan kalau dia dibedakan Allah dengan ayat-ayat yang lain, gak mungkin apapun yang dibedakan, gak mungkin kalau gak ada istimewanya. Antum ada tamu, antum bedakan duduknya, pasti dia ada nilai plus. Betul nggak? Tamu yang hadir ada tempat khusus yang dibedakan, kenapa? Pasti ada plusnya. Apapun yang dibeda-bedakan itu pasti ada plus-plusnya, rahasia. Nah di situ Allah suruh kita kaji. Makanya jangan sibuk mengaji tapi malas mengkaji. Akhirnya yang ngaji Quran, yang mengkaji orang kafir, lalu dia dapat janji Allah hudan linnas. Itu jadi petunjuk bagi manusia. Pertama kali yang bikin pabrik minuman adalah orang kafir. Kenapa dia bisa bikin pabrik minuman? Karena dia mengaji Al-Quran dan dia mengkaji. Apa buktinya? Dalam Quran ada ayat wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan dari air semua bisa hidup. Dia pegang ayat ini. Berarti kalau bikin bisnis air minum bisa hidup. Dia bikinlah pabrik. Kita terlambat karena sibuk ngaji-ngaji, gak pernah mengkaji. Antum tahu siapa yang pertama kali bikin taman bermain, taman kanak-kanak? Metode ngajarin anak-anak sambil bercanda, bermain, maka namanya taman bermain. Orang kafir. Dari mana dia dapat metode itu? Dia kaji ajaran agama kita, dia pelajari, dia dapat petunjuk. Metode mendidik anak itu ada 3. Salah satunya Islam mengajarkan la'ib waladaka sab'an. Ajari anakmu metodenya 0 sampai 7 sambil bercanda dan bermain. Mereka mengaji, mereka kaji, mereka bikinlah taman bermain. Taman kanak-kanak kita telat lagi. Banyak mereka dapat petunjuk. Pernah nggak kita menghitung dalam Quran lebih banyak jumlah kata lautan atau daratan? Nggak pernah sampai ke darat. Yang mengkaji orang kafir, dia hitung dari awal bunyi sampai akhir lebih banyak Allah sebut kata laut daripada kata darat. Lalu dia hitung-hitung keluar hasilnya, ternyata betul Maha Suci Allah bahwa bumi ini lebih banyak airnya daripada daratnya. Akhirnya dia masuk Islam. Nah kita malas mengkaji. Saya sampai heran, iya ya, kata kakek saya, nggak mungkin ini. 2 ayat ini dikhususkan kalau nggak ada sesuatu. Kok hurufnya lengkap.
Bukankah setiap huruf itu ada berapa kebaikan? Oh, 10 kebaikan. Berarti ada apa ini? Lengkap kebaikannya. Bukankah satu huruf itu ada khaddamnya? Iya. Ada makhluknya? Berarti sempurna ini. Saya tanya terus sama ayah saya tanya sama kakek saya yang dapat ilmu. Dua ayat ini, subhanallah, menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad semuanya. Oke, kemuliaan Nabi Muhammad. Nilai plus lagi kan? Apapun yang kita nisbahkan kepada Nabi pasti ada berkah. Lihat kurma, jangankan Quran yang sudah suci. Kurma itu cuma makanan, cuma buah, nggak ada apa-apanya, hitam, legam, mahal, keras. Tapi karena bersentuhan dinisbahkan dengan Nabi menjadi mahal harganya, ditambah khasiatnya, akhirnya jadi menghilangkan racun dan guna-guna. Beda dengan kurma-kurma yang lain yang gede-gede. Jadi apapun yang dinisbahkan dengan Nabi pasti ada berkahnya. Dan ayat ini dua-duanya cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Subhanallah. Saya bocorkan hari ini satu saja ayat. Kalau dua nanti gak diundang lagi. Ilmu kan dikit-dikit. Saya ijazahkan. Jadi ayat ini bisa dipakai. Ini mau coba percaya nggak percaya terserah. Kalau saya mengajarkan apa yang sudah saya coba. Saya tidak mau memberitahu yang belum saya coba. Saya bicara tentang orang tua seperti yang tadi beliau bilang karena saya sudah mencoba. Sampai detik ini rugi kalau orang yang nggak bisa beres komunikasi sama orang tuanya. Mimpi bisa bagus komunikasi dengan Allah. Maka dalam satu hadis, maksiat apapun itu diazab Allah pelakunya kalau sudah meninggal dunia. Tapi kecuali durhaka, yu'ajilahu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Sebelum dia wafat dia sudah diazab al-durhaka. Maka benar kata beliau tadi, menangis saya dengannya merinding, masya Allah, masya Allah. Mau bagus sholatnya, mau haji tiap tahun, mau umrah tiap bulan, mau dia masya Allah sedekahnya, tapi durhaka sama orang tua, blacklist kata Nabi haram. Mencium bau surga saja haram, apalagi masuk. Jarak 500 tahun sudah diharamkan mencium baunya. Maka tadi yang beliau sampaikan benar-benar, dan ini khutbah yang terbaik pernah dengar. Lengkap, santai, tapi padat, maknanya masya Allah, diisi dengan cerita. Jangan meremehkan kekuatan cerita. Quran itu isinya 3/4 lebih banyak ceritanya. Cerita dahulu, sekarang bahkan akan datang. Bahkan Allah suruh Nabi menyampaikan kebenarannya, medianya lewat cerita, seperti yang tadi beliau sampaikan. Mana dalilnya? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Nabi saja disuruh sampaikan kebenaran cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya. Jadi cerita itu punya kekuatan. Cerita yang Gatot Subroto, anak tadi dengar langsung pikir ini bisa bikin sinetron religi. Bikin saja masuk perjalanannya. Gitu. Anak produsen ya kita bikin lah. Kenapa? Karena cerita itu menarik. Nah, jadi abangku ada dua ayat. Ayat ini boleh dipakai satu, kalau ada orang teman saudara yang kesurupan. Dan nggak hilang-hilang antum baca ayat ini. Kalau dia ngamuk melawan, baca ini dia malah hafal. Bacain ayat ini, lepak-lepak dia, hilang langsung sembuh. Yang kedua, ini ayat untuk penyakit yang lama nggak hilang, yang panjang, ya, termasuk stroke, yang nggak hilang-hilang. Pakai media ini, ayat ini. Kasusnya ada di Tangerang, itu istri dari kepala Depak. Saya diundang ceramah di kampungnya dalam rangka untuk mendoakan istrinya biar sembuh. Saya datang, istrinya 10 tahun lebih terbaring, nggak sembuh-sembuh karena stroke, nggak sembuh-sembuh. Jadi dia minta saya datang doain. Saya lihat, saya bilang, Umi, saya bukan nggak mau doain, saya mau doain, tapi yang pertama bantu biar doa saya kuat naik. Caranya, powernya ada di yang sakit. Mimpi, kalau kita mau berdoa, kalau yang punya diri nggak punya sugesti mau sembuh. Ternyata kekuatan yang paling hebat juga terletak pada kemauan, keinginan yang sakit. Berani nggak dia meridhoi dulu apa yang Allah sudah kasih dalam dirinya. Ajak dirinya berbicara tengah malam, ya Allah, sekian aku dikasih umur 50 tahun, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Aku ridho dengan sakit ini, aku ikhlas, aku terima. Mudah-mudahan ini menggugurkan dosa masa laluku. Tapi sekarang aku tunggu keajaiban dari tantang begitu. Nah, kalau sudah ada sugesti, husnudon sama Allah, akan ada setruman. Jadi ternyata mau jadi apa kita tergantung apa yang kita bangun sugesti. Jadi kalau kita positif thinking kepada Allah, energi positif datang. Tapi kalau kita suuzon sama Allah, maka energi negatif. Nah di situ kekuatannya. Saya bilang, kalau ibu sudah yakin baru saya ajarkan doanya.
Yakin Ustaz? Udah nangis baru saya kasih doa itu. Sembuh. Berapa bulan lagi berikutnya saya diundang. Saya kan nggak tahu jadwalnya di mana-mana. Begitu nyampe, perasaan saya pernah saya bilang ke rumahnya. Akhirnya ketemu Ustaz, masih ingat nggak pernah ke rumah saya? Ingat. Dulu istri saya tidur di situ. Iya, itu sudah jadi panitia sekarang katanya. Sengaja saya undang Ustaz di sini, syukuran atas sembuhnya istri saya. Subhanallah, dia amal. Jadi ayat ini bisa dua metodenya, lewat dalam dan lewat luar. Kalau luar, jadikan metode ngurut. Kalau di stroke. Kalau dalam, jadikan media untuk minum. Ya, saya diajarkan oleh kakek-kakek saya dulu, ambil piring putih yang polos, nggak ada corak apapun, pastikan polos. Nanti cari ustadz atau ulama atau penghafal Quran atau yang kira-kira orangnya soleh. Tulislah ayat itu mulai dari tengah titik. Ya, kalau mau dipakai untuk media ngurut, pakai tinta yang bisa lebur dengan minyaknya nanti. Tulis. Yang nulis harus suci, berwudu, ya, bismillahirrahmanirrahim, tulis melingkar. Kemudian tulis ayatnya. Terus sudah selesai, masukkan air minyak urut. Dileburkan ayat itu, diulangi tahan napas 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Apapun yang dibaca dengan tekanan tahan napas itu efeknya dahsyat. Kalau dalam ilmu bela diri, kalau mukul orang dengan menahan napas itu beda pertalanya. Ya. Jadi beda, subhanallah. Nah, diaduk, kemudian itu dipastikan media untuk urut sambil dibaca ayat itu, urut ya, baca, insya Allah bang, dahsyat. Nah, lalu yang kedua, pakai media minum, jangan pakai tinta tulisnya, pakai syarat aja tangan, tulis urutnya. Nah, tulis ayatnya, putar, masukkan zam-zam, aduk, niatkan, ya Allah dengan kemuliaan zam-zam, dengan kemuliaan ayat yang masya Allah ini, dengan kemuliaan orang-orang yang pada membuktikan kedahsyatan zam-zam, tawasul, minum, niat sembuh. Saya kasih. Siap, nanti kita ngomong. Nah, biar penasaran tekniknya.